Psikologi Penggerak Angkatan 9 dari SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Saja. Beliau adalah guru kimia di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Assalamualaikum Ibu Saja. Waalaikumsalam Bu Tama. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu. Baik. Sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas atau melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi agar sebagai persiapan awal supaya Ibu nanti lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama terkait dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu diharapkan siswa mampu menganalisis konfigurasi elektron serta menentukan letak suatu unsur pada tabel sistem periodik. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dan dilakukan saat observasi? Yang ingin saya kembangkan yaitu bagian dari aspek pengetahuan maupun keterampilan siswa dalam menuliskan konfigurasi elektron dan menentukan letak unsur di tabel sistem periodik. Nah, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan. Mungkin terkait dengan strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun metode pembelajaran. Untuk strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Diferensiasi yang saya gunakan yaitu diferensiasi konten berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan untuk kesiapan sosial maupun emosional. Kemudian nanti saya akan menyediakan beberapa materi sesuai dengan minat anak-anak, yaitu berupa penyediaan materi berupa poster, teks materi, kemudian bentuk video juga untuk pembelajaran. Lalu bagaimana dengan media pembelajaran? Untuk media pembelajaran saya menggunakan AKPD, laptop serta dukungan proyektor. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan tersebut? Di hari apa, di kelas mana, dan di jam berapa? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di kelas 10-2 di hari Senin di jam pembelajaran ke-7 dan 8. Baik, nanti pada hari Senin kelas 10-2 di jam ke-7 dan ke-8 saya akan melakukan supervisi kelas ya Bu. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Dan nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi, kita akan melakukan percakapan terakhir ya Bu, kegiatan pasca observasi. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya dari percakapan pra-observasi. Nanti kita akan bertemu kembali pada kegiatan pasca observasi. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai bertemu lagi pada kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, silakan. Ibu permisi ikut belajar bersama kalian ya. Iya Ibu. Silakan ketua kelas disiapkan dahulu. Semua siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya cek kehadirannya dulu. Untuk yang tidak hadir hari ini ada? Oke, berarti nihil ya? Silakan disiapkan buku kimianya, modul kimia, atau buku cetak, dan alat tulis kalian di mejanya.
Sudah? Oke, sebelum memulai pembelajaran, supaya tidak mengantuk, saya mau kalian semua berdiri dulu di tempatnya masing-masing. Berdiri. Oke, sudah semua berdiri. Kita mau ice breaking biar tidak ngantuk saat pembelajaran. Maka saya mau ketika saya mengucapkan pagi maka kita tepuk sekali. Kita coba. Kalau siang 2 kali, kalau malam 3 kali. Oke, mulai ya. Pagi, 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 malam, malam, siang, malam, pagi, malam, siang, pagi, malam, siang, pagi, malam, siang. Oke, cukup. Oke, kita kembali. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membagi kelompok. Silakan sekarang duduk dulu per kelompok. Sudah? Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Perhatikan ke layar depan. Ada video atau animasi akan kita tonton bareng-bareng. Animasi apa ini? Nah, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang teori atom. Tadi ya. Teori atom itu mengenal tentang elektron. Nah, pada hari ini maka kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Di tata surya itu banyak planet termasuk bumi ya yang mengelilingi matahari. Di mana matahari itu sebagai inti. Nah, di planet-planet itu bisa kita katakan bahwa dia itu memiliki alamatnya masing-masing. Jadi maksudnya alamat, misal tuh si bumi itu berada di lintasan ketiga dari matahari. Nah, berarti alamatnya ada di lintasan ketiga matahari atau letaknya di lintasan ketiga. Kemudian Mars itu ada di depan bumi, itu ada di lintasan keempat dari matahari. Nah, begitu juga elektron. Elektron itu ada letaknya juga di atom-atomnya. Bagaimana kita menentukan letaknya? Apakah bisa? Bisa? Oke. Setelah itu, ini gambar apa? Tabel periodik. Nah, unsur-unsur itu letaknya ada di tabel periodik. Nah, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menentukan konfigurasi elektron dan menentukan letak suatu unsur atau atom yang berada di tabel periodik. Jadi letak-letak unsur itu maupun elektronnya itu ditentukan dari konfigurasi nantinya. Oke, sekarang saya akan membagikan LHPD kepada masing-masing kelompok kalian. Dibaca bersama-sama. Silakan dibuka LHPD-nya dan diisikan identitas kelompoknya masing-masing.
LKPD selanjutnya. Oke, amati bersama-sama video yang akan Ibu tayangkan. Electronic configuration and the position of an element in the periodic table. We all know that an atom consists of a central part called the nucleus, which contains positively charged protons and electrically neutral neutrons. The number of protons in an atom is called its atomic number and is represented by Z, while the sum of its protons and neutrons is called its atomic mass number, which is represented by A. Besides protons and neutrons, there are negatively charged particles called electrons, which revolve around the nucleus in various shells or orbits. This arrangement of electrons around the nucleus of an atom in various orbits is called its electronic configuration. Please note here that the number of electrons in an atom is always equal to the number of protons, which makes the atom electrically neutral. Every orbit has a certain capacity to accommodate electrons. For example, the atomic number of potassium is 19. Therefore, there are 19 electrons revolving around the potassium nucleus in the potassium atom. Out of these, 2 electrons enter the first orbit, 8 in the second orbit, the other 8 enter the third orbit, and the remaining 1 electron, instead of entering the third orbit, enters the fourth orbit. Hence, the electronic configuration of potassium is 2, 8, 8, 1. The electronic configuration of an element also helps us to decide the position of an element in a periodic table. Berdasarkan video yang sudah kalian tonton, apa yang kalian amati? Ada apa saja di video tadi? Elektron mengelilingi inti. Iya, ada elektron mengelilingi inti. Di sini mau jawab? Konfigurasi elektron. Oke, ada konfigurasi elektron di video tadi ya. Di sini? Nomor atom sama dengan elektron maupun proton. Dari kelompok apa? Iya, ada tabel periodik di sini. Nah, maka dari video pembelajaran tadi, maka kita di sini melalui LKPD itu nanti kita akan menuliskan konfigurasi elektron serta menentukan letak maupun golongan maupun periode dari suatu atom yang telah tersedia di LKPD. Oke, selanjutnya untuk mengisi LKPD ada konten materi yang sudah Ibu sediakan untuk dipelajari untuk menjawab LKPD yang sudah Ibu berikan. Di sini Ibu menyediakan poster. Kemudian nanti ada video pembelajaran, bisa di-scan atau di-copy linknya. Dan ada teks materi. Silakan perwakilan kelompok masing-masing mengambil konten materi sesuai minat kalian dan kemampuan kelompok kalian masing-masing. Oke, silakan. Selanjutnya silakan dibuka videonya yang menggunakan video, yang menggunakan poster silakan dilihat posternya, diamati, kemudian silakan kerjakan LKPD-nya mulai dari
berdasarkan video pembelajaran dan poster yang sudah kalian buat. Silakan berdiskusi ke kelompok. Mohon untuk kerjasamanya setiap anggota kelompok untuk mengerjakan LKPD di kelompok ini. Oke, silakan. Jadi 4 kuadrat. Kemudian yang ini yang ini berarti 2 dikali 7. Sama ya Om. Oke, ada yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ya, silakan. Ini silakan maju ke depan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Konfigurasi elektron dari atom-atom dengan mengisi elektron pada tabel kulit H sampai P. Elektron valensi menyatakan golongan, jumlah kulit dan jumlah kulit menyatakan periode. Oke, gimana yang lain? Apakah sama kesimpulan yang diperoleh? Ada yang beda? Sama ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai konfigurasi elektron tentang dari atom Niels Bohr, di mana di atom Niels Bohr itu kita mengenal konfigurasi itu dari kulit K sampai kulit Q. Itu ada 7 kulit. Kemudian untuk hubungan konfigurasi dengan tabel sistem periodik adalah bahwa kalau elektron valensi itu menentukan golongan. Kalau jumlah kulit itu menentukan periode. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang atom, perkembangan atom yang selanjutnya yaitu tentang atom mekanika kuantum. Oke, saya tutup pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Kali ini saya masih ditemani oleh ibu saja. Beliau guru kimia yang melakukan observasi kelas pada kegiatan observasi kelas. Dan saya juga ditemani oleh Bu Dian Rahmawati. Beliau pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Bu Dian dan ibu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah Ibu. Ibu saja, pada kegiatan pasca observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait observasi kelas yang sudah Ibu lakukan pada
pertemuan sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas. Baik. Pertanyaan pertama yang saya sampaikan, Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan kegiatan observasi kelas pada pertemuan sebelumnya? Perasaan saya senang Bu bisa melaksanakan pembelajaran dengan cara yang berbeda dengan cara belajar saya yang sebelum-sebelumnya, dan alhamdulillah kegiatan observasi kelas kemarin itu berjalan lancar dengan baik. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik ya Ibu. Nah, bisa tidak Ibu sampaikan kembali, ceritakan kembali tentang area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa, tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Di kelas kemarin saya tujuan pembelajarannya yaitu ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk siswa, itu pengetahuan dan keterampilan dalam menentukan konfigurasi elektron dengan cara pembelajarannya itu saya menggunakan model discovery learning dengan saya memberi LKPD dan menyediakan beberapa konten pembelajaran yang berbeda. Kemudian kalau untuk aspek pengembangan diri guru itu saya aspek yang ingin dikembangkan itu pembelajaran diferensiasinya. Pembelajaran diferensiasi, apakah itu sudah dilaksanakan dengan baik menurut Ibu? Kalau kemarin saya diferensiasi yang saya laksanakan itu baru diferensiasi konten. Namun ketika pembelajaran berlangsung, saat saya sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu terdapat ya beberapa kendala Bu saat proses pembelajaran. Kendala apa? Kendalanya itu ada siswa yang tidak aktif di masing-masing kelompoknya. Kemudian jadi siswa itu mengandalkan salah satu temannya atau beberapa temannya yang mereka anggap bisa diandalkan gitu untuk berdiskusi mengerjakan LKPD, sedangkan yang siswa yang lain itu hanya ya diam, tidak ikut berdiskusi. Jadi ada beberapa siswa yang nggak aktif ya, hanya melihat temannya mengerjakan atau mengandalkan temannya saja ya. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi? Sepertinya karena kemarin itu kan pembelajarannya berkelompok ya Bu. Nah, di kelompok yang saya bagikan itu dibagi berdasarkan kemampuan siswa aja Bu. Jadi ada siswa yang pintar, kemudian sedang-sedang saja atau biasa saja, itu saya campur jadi satu kelompok. Jadinya ketika pembelajaran berlangsung, yang biasa-biasa saja ini mengandalkan yang pintar saja gitu. Jadi kelompoknya dicampur ya, ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang bisa dibilang biasa aja, jadi heterogen. Jadi mengandalkan temennya yang pintar, dia bisa, dia jalan biasakan. Kira-kira menurut Ibu gimana cara mengatasi solusi untuk hal seperti itu supaya siswa itu bisa aktif semua? Untuk mengatasi perbedaan keaktifan siswa itu mungkin karena masing-masing siswa itu kan punya gaya belajar yang berbeda ya. Ada yang gaya belajarnya itu visual, audio atau audio visual, kemudian ada yang kinestetik. Nah, sedangkan kemarin saya itu membaginya ya berdasarkan kemampuan terus dicampur jadi heterogen, sehingga saat pembelajaran itu jadinya yang punya gaya belajar yang berbeda ketika disatukan dengan siswa yang gaya belajarnya juga berbeda, jadi tidak ketemu titik tengahnya gitu, jadinya saling mengandalkan. Nah, maka mungkin untuk kedepannya saya harus membagi siswa itu berdasarkan gaya belajar mereka gitu, sehingga pembelajaran yang diferensiasi itu bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.
Iya, gimana cara Ibu mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya? Cara saya mengelompokkan, saya pasti harus melaksanakan observasi dulu ya terhadap semua siswa, bagaimana gaya belajar masing-masing siswa itu. Kemudian ketika saya nanti sudah tahu gaya belajar masing-masing mereka itu seperti apa, baru saya dapat mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Melakukan observasi dulu ya, Iya, observasi. kalau dalam observasi dulu mengelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya itu dilakukan sebelum pembelajaran ya. Kalau observasi, iya berarti saya harus melaksanakan observasi sebelum pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran itu dilaksanakan, kelompok sesuai gaya belajar itu sudah ada gitu Bu, dan tinggal melaksanakan kelompok itu. Jadi kedepannya Ibu akan melakukan pengelompokan sesuai dengan gaya belajarnya untuk pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Saat Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada beberapa diferensiasi ya Bu ya, yang kita ketahui. Nah, kira-kira Ibu saat melakukan pembelajaran ke depan hanya berfokus kepada diferensiasi yang dilakukan kemarin saja, itu apa Bu? Kan ya? Iya, kemarin saya Dengan yang lainnya juga. Diferensiasi itu kan yang saya ketahui, diferensiasi itu ada konten, proses, dan produk ya. Pada saat saya melaksanakan kemarin itu kan diferensiasi konten. Jadi mungkin fokus ke depannya karena saya akan melakukan pengelompokan berdasarkan gaya belajar. Jadi pastinya saya harus menyesuaikan konten pembelajaran dan proses pembelajaran sehingga pembelajaran diferensiasi yang ingin saya gali dari diri saya, keterampilan saya dalam melaksanakan pembelajaran itu mungkin sementara untuk diferensiasi konten sama diferensiasi proses dulu. Produknya nanti mengikuti ketika memang materinya itu bisa menghasilkan suatu produk, maka diferensiasi produknya juga bisa saya laksanakan. Kira-kira untuk melaksanakan kegiatan itu apakah Ibu membutuhkan bantuan atau support dari teman-teman lain? Untuk bantuan, saya rasa saya perlu Bu, saya masih butuh saran masukan dari para guru senior yang memang sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi itu sejak lama gitu, karena saya guru baru gitu, jadi saya masih perlu pengetahuan dan pengalaman dari guru-guru senior sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu dengan baik. Kira-kira rencana Ibu tadi itu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, untuk konten dan produknya. Kapan akan Ibu lakukan? Karena saya harus melakukan observasi dulu, kemudian ya saya harus mengkonsultasikan alat-alat belajar saya nanti sama guru yang lebih senior. Mungkin 2 minggu yang akan datang mungkin saya baru bisa melaksanakan pembelajaran diferensiasi konten dan proses tersebut Bu. Jadi untuk minggu besok ya saya mempersiapkan konten pembelajaran dan diri saya dulu untuk melaksanakan pembelajaran. Berarti Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran diferensiasi ini 2 pekan lagi Bu ya. Iya, Pekan ini untuk fokus Ibu memperdalam lagi, mempelajari lagi dan mempersiapkan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi yang lebih baik lagi Bu ya. Iya. Dan harapannya setelah melakukan pembelajaran diferensiasi yang lebih baik itu kita akan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik kepada siswa-siswa kita. Iya. Oke, Ibu terima kasih atas waktunya sudah berbincang dan berbicara kepada saya. Saya tunggu lagi cerita-cerita Ibu selanjutnya. Apakah kegiatan pembelajaran Ibu yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa berjalan dengan baik atau terlaksana atau tidaknya? Iya. Terima kasih atas waktunya. Demikian kegiatan proses
observasi diawali dengan kegiatan pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu saja dan Ibu Dia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.